Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Triska Suci Ramadanti, mahasiswa PPG PAI Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 2532122913. Pada hari ini, Selasa 6 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 10-1974 Seputi di kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berhenti, guna memenuhi persyaratan uji kinerja pada tahun ini. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ujian. Oke, pertanyaan yang kedua. Beriman kepada hari kiamat atau hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Saya, Bu. Iya. Rukun iman kelima, Bu. Benar, tepuk tangan untuk Gisel. Ibu mau kalian menonton satu buah video animasi tentang peristiwa hari kiamat. Hari kiamat. Besar sekali ya, Bu, pengalaman melihat dari sedekat ini. Asma percaya tidak kalau nanti bumi yang besar ini bisa terbang? Oh iya? Nggak mungkin, Bu, bumi sebesar ini bisa terbang. Mungkin Asma ketika hari kiamat bumi itu akan terangkat dari keterbangan. Hari kiamat, apa itu, Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab, yaitu yaumul kiamat, yang artinya arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian, Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain bumi terbang, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah, langit terbuka, cahaya matahari dan bintang maghrib. Lautan menjadi gunung api yang sangat panas. Tidak ada yang akan tahan dulu di hari itu. Semua makhluk akan dikirim kehancuran. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dan sekarang kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Rajin beribadah dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Misalnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, dan banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Wah, kiamat itu seram sekali ya, Bu. Memang seram, Ajmal, tapi kita tidak perlu takut selama kita tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Yaitu tadi video gambaran peristiwa hari akhir atau hari kiamat. Kapan kiamat itu terjadi, Nak? Iya, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala. Nah, ketika itu malaikat Israfil meniup sangkakala, maka akan terjadi yang tadinya gunung berterbangan, bumi terbelah, langit terbelah, matahari, bulan, bintang, dan planet lainnya akan meredup, serta manusia yang di bumi semuanya akan meninggal. Nah, hari akhir atau hari kiamat ialah peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Dan tidak ada satupun makhluk hidup yang selamat dari peristiwa hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, pengertian iman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan atau keyakinan. Jadi beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati adanya hari kiamat. Artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada surah itu dijelaskan, pada hari itu manusia seperti larang berterbangan dan gunung-gunung
jangan sampai seperti itu. Oke, lanjut kiamat kubro, kiamat besar, di mana hancurnya alam beserta isinya ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Tanda-tandanya yaitu ada kiamat kubro, tanda-tandanya yang pertama matahari terbit sebelah barat, yang kedua munculnya Dajjal, yang ketiga turunnya Nabi Isa, yang keempat munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, yang terakhir materi kita kejadian hari akhir atau perjalanan manusia di akhir setelah kematian. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu hari dibangkitkannya seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir yang hidup. Yang kedua Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas. Yang ketiga Yaumul Hisab atau hari perhitungan, yaitu diperhitungkannya amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Yang keempat Yaumul Mizan, hari penimbangan, yaitu ditimbangnya catatan amal baik dan catatan amal buruk manusia. Yang terakhir Yaumul Jazaa, hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatan ketika di dunia. Sebelum kita melakukan diskusi kelompok, mari kita sama-sama ice breaking ya nak, biar lebih rileks. Ayo, tempuh janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa
keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 boleh maju ke depan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sebagai hikmah berteman tanpa membedakan agama. Itu pembelajaran